HIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. How are you today? I'm good. How about you? I'm fine, thank you. Oke, pada pertemuan kali ini sama Ibu Devi akan belajar bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita belajar kita harus apa? Berdoa. Boleh ketua muridnya untuk mimpin doa? Boleh. Duduk siap. Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih udah mimpin doa. Coba dilihat kanan kirinya, apakah ada yang tidak masuk? Nggak ada. Masih semua? Alhamdulillah ya, hadir semua pada sehat ya, tidak ada yang sakit karena sekarang musim hujan. Nah, pada pertemuan, iya lagi Bu, semoga cepat sembuh ya. Jangan ribut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar teks eksposisi. Nah, sebelumnya kan udah membahas tentang kalimat utama dan penjelas ya, masih ingat? Ingat. Iya. Masih udah lupa? Nah, ada yang bisa ini enggak? Bantu. Kalimat utama itu apa? Ibu, kalimat utama itu yang pertama. Oh iya, bisa menjadi gagasan utama juga ya. Terus kalimat penjelas? Kalimat penjelas, kalimat pendukung dari kalimat utama. Iya, betul. Setelah itu kita Nah, di sini tujuan pembelajarannya itu kalian akan membuat kerangka teks eksposisi berdasarkan struktur teks eksposisi dengan baik. Ibu, kerangka itu apa? Nah, kerangka itu berdasarkan struktur-strukturnya. Nanti akan dijelaskan ya, anak-anak. Siap? Siap. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita belajar akan ada ice breaking dulu. Coba semuanya berdiri. Walk, cup, dance,
lihat apa sih permasalahannya. Buang Buang sampah. Kalau misalkan kita buang sampah sembarangan itu dampak bagi lingkungan kita gimana? Banjir. Iya, betul sekali. Terus ada yang tahu nggak cara ngatasinya kayak gimana? Buang sampah. Iya, buang sampah pada tempatnya. Berdasarkan permasalahan ini dan jawaban-jawaban ini, kita bisa membuat sebuah teks yang namanya teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi itu adalah teks yang memberikan informasi, berisikan penjelasan secara jelas dan juga logis. Jadi berdasarkan fakta, terus bersifat juga non fiksi. Jadi tidak dikarang buat-buat. Nah, selanjutnya ada ciri-cirinya juga. Nah, ciri-cirinya itu bersifat informatif, menggunakan bahasa yang jelas, terus berisi fakta, terus ada solusinya. Nah, tadi kan ada disinggung ya terkait kerangka berdasarkan struktur. Nah, ini adalah strukturnya. Boleh bisa dibaca strukturnya apa aja? Yang pertama ada tesis atau pernyataan pendapat, berisi pendapat awal penulis tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua ada argumentasi atau penjelasan yang berisi alasan, fakta, data, contoh atau penjelasan yang mendukung tesis. Yang ketiga ada penegasan ulang atau kesimpulan. Nah, yang terakhir ini berisi penekanan kembali pendapat penulis, biasanya sebagai kesimpulan. Oke, terima kasih Nisa. Nah, sekarang kita akan bekerja secara kelompok. Kelompoknya berdasarkan yang telah dibagikan ya. Ini ya PPD-nya ya, Ibu bagikan. Kalian akan menulis sebuah kerangka teks eksposisi. Satu kelompok. Ya, kalian boleh pilih satu topiknya itu ya. Terus kalian kembangkan menjadi kerangkanya. Yang pertama itu ada tesis. Kemudian ada penegasan ulang ya, ada argumen dan penegasan ulang. Semuanya harus kerjasama ya, bareng-bareng ya. Jangan dikerjakan sendiri. Oke. Nah, kalau sudah ini dipresentasikan ya. Tadi siapa yang duluan? Boleh dipresentasikan di mejanya masing-masing. Kerangka teks eksposisi, topik yang dipilih, kami pilih banjir. Nah, pendapat kami tentang topik yang dipilih ini, bencana banjir menjadi ancaman serius dan menimbulkan dampak kerugian yang besar bagi masyarakat. Nah, argumentasinya yaitu 3 alasannya yang mendukung pendapat kami, itu banjir menyebabkan kerusakan bangunan sehingga memaksa banyak orang harus mengungsi genangan. Yang kedua itu genangan air setelah banjir menjadi sarana penyebaran penyakit seperti diare dan penyakit kulit. Alasan yang ketiga itu banjir yang berulang menyebabkan adanya ketidakseimbangan seperti hilangnya resapan air. Nah, kesimpulannya yang kami buat itu, oleh karena itu diperlukan kesadaran untuk melakukan mitigasi banjir seperti menanam pohon, tidak membuang sampah ke sungai. Mari kita lebih peduli terhadap lingkungan sekitar agar bencana banjir tidak terulang dan merenggut orang tersayang di sekitar kita. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. LKPD-nya boleh dikumpulkan ya. Sekarang kita lanjut ke evaluasi. Kerjainnya masing-masing ya. Wah, jelas ya gambarnya ya. Ya, harus ngerjain ya. Kalian udah boleh udah disinikan. Boleh diestafet ke depan. Baik, tadi soalnya pada susah enggak? Susah. Nomor berapa yang susah? Iya. Nah, sekarang kan udah evaluasi. Nah, siapa di sini ada yang mau memberikan kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi? Aku Ibu. Oke. Oke, jadi teks eksposisi itu berisikan informasi, ada yang memuat fakta, data, terus bersifat informatif juga. Nah, strukturnya atau kerangkanya itu ada penjelasan atau pendapat, ada argumentasi, kemudian ada kesimpulan Ibu. Oke, terima kasih. Dan
karena pembelajarannya telah selesai, kita tutup dengan doa. Siapa yang mau menutup doa? Aku, Ibu. Ya. Sebelum kita pulang, langkah baiknya kita berdoa terlebih